Jumpa lagi Kisanak. Seorang narapidana kasus penganiayaan anak kecil, Bahar Smith, baru saja keluar dari penjara. Sebagai residivis, Bahar kembali memamerkan keganasannya agar orang di sekelilingnya ketakutan. Suara Bahar menggelegar, mirip raungan bekantan yang sedang birahi. Loudspeaker saja dibuat minder mendengar teriakan 6 oktav tersebut. Kisanak, bukan hanya suara, Bahar juga memamerkan rambut apinya. Rambut merah tersebut dibiarkan berjumbai-jumbai tidak dikonde, membuat kelilipan para jemaah di dekatnya. Dilalah Kisanak, jemaahnya Bahar bukan ketakutan dengan aksi tersebut. Mereka malah tepuk tangan sambil bertanya, takbir gak nih? Untung saja mereka hanya tepuk tangan Kisanak. Tidak ditemukan jemaah yang melempar kacang atau pisang ke arah Bahar. Kisanak yang budiman, dalam orasinya tersebut, Bahar mengancam akan menghabisi siapa saja yang dianggap mengkhianati Rizik Syihab. Mudah diduga, ancaman Bahar ditujukan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kita tahu, Kisanak, setelah kekalahannya yang hat-trick di Pilpres yang kesekian kalinya, Prabowo memutuskan untuk menjadi bagian dari kabinet Jokowi Ma'ruf. Rakyat Indonesia seperti mendapat bonus dalam Pilpres 2019 lalu. Istilahnya, buy one, get one free. Memilih Jokowi mendapat bonus Prabowo gratis. Bukan hanya itu, rakyat juga mendapat cashback berupa Sandiaga Uno. Kisanak, diancam Bahar seperti itu. Sampai saat ini, Prabowo dan Sandi belum memberikan respon apa-apa ke media. Padahal Kisanak, ancaman dari seorang megaloman bisa saja sangat berbahaya. Godzilla saja bisa dikalahkan dengan mudah oleh seorang megaloman. Mungkin Kisanak, Prabowo, dan Sandiaga Uno tidak menilai Bahar sekuat megaloman. Jika mendengar omongan Bahar saat ceramah seperti itu, lebih cocok dianggap sebagai orang kesurupan ketimbang seorang pahlawan bertopeng. Kalau ya anu wali-walian jangan semana. Mau ya anu ulama-ulamaan jangan semana. Biadab, kemana ente orang? Ente kalian semua. Karena itu, Kisanak, buat apa seorang Menteri Pertahanan Republik Indonesia menanggapi omongan orang kesurupan? Mungkin akan jauh lebih baik jika dibacakan ayat kursi saja. Kisanak yang budiman, kita ikuti berita kedua. Belum lama ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan melantik Wakil Gubernur Riza Patria sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia DKI Jakarta. Pelantikan tersebut bisa dikatakan sebagai pelantikan balasan. Sebelumnya, Riza Patria, Wakil Gubernur, melantik Anies Baswedan sebagai anggota kehormatan Menwa atau Resimen Mahasiswa. Kegiatan saling melantik ini menjadi tren baru dalam pemerintahan Anies Baswedan. Hal tersebut diduga dilakukan di sela-sela waktu kosong kedua petinggi Jakarta tersebut. Waktu kosong keduanya diperkirakan mulai dari Senin sampai Jumat antara jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Sementara saat Sabtu atau Minggu, waktu keduanya dihabiskan untuk beristirahat. Liburan memang sangat dibutuhkan oleh kedua petinggi DKI Jakarta ini sebagai usaha melepas penat dari waktu yang kosong selama seminggu penuh. Kisanak yang budiman, selain melantik di Pemda DKI, Anies juga akan mendapat dukungan dari MUI DKI Jakarta dalam bentuk buzzer bersertifikasi halal. Buzzer-buzzer bentukan MUI DKI Jakarta ini akan menjadi pembela Anies dari segala kritikan masyarakat Jakarta. Pantang mundur membela yang bayar. Kisanak, meskipun
MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa bahwa buzzer adalah hal yang diharamkan, tetapi fatwa tersebut tidak berlaku untuk MUI di DKI Jakarta. Di mata mereka Kisanak, MUI itu suci, sedangkan seluruh netizen berlumur dosa. Kisanak yang budiman menyambut rencana MUI tersebut ditambah dengan adanya pengurus MUI Pusat yang ditangkap Densus 88 karena dugaan terlibat jaringan terorisme. Ada dorongan dari masyarakat untuk membubarkan organisasi LSM keagamaan ini. Padahal Kisanak, sesungguhnya MUI tidak perlu dibubarkan. Cukup MUI mengganti visi misi saja, yaitu menjadi buzzer pembela Anies sampai titik malu penghabisan demi terwujudnya kemakmuran dunia dan akhirat. Kisanak yang budiman, alasan MUI DKI Jakarta untuk mendirikan buzzer pembela Anies Baswedan adalah karena Anies dianggap sebagai 21 pahlawan dunia. Sayangnya Kisanak, MUI tidak menjelaskan Anies sebagai pahlawan dari dunia mana. Kisanak yang budiman, sepertinya di masa yang akan datang, kita akan sering menyaksikan aksi dari dunia lain dalam perpolitikan Indonesia. Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, bro. Terima kasih.